para pembimbing yang telah mendampingi adik-adik, yaitu datang ke Monumen Pancasila Sakti yang dengan tujuan sambil rekreasi dan juga belajar, ya. Nah, karena di sini adalah motivasinya adalah untuk belajar sejarah secara nyata atau sejarah, ya, belajar sejarah secara edukasi, ya. Yang untuk lebih lanjutnya, Bapak akan perkenalkan nama Bapak adalah Pak Antoni, tugas sebagai guide atau pemandu di Monumen Pancasila Sakti ini, ya. Perlu ada ketahui, jadi kita sekarang ini berada di ruang pendopo, ya, dan termasuk masih lokasi Monumen Pancasila Sakti, ya. Monumen Pancasila Sakti ini adalah merupakan, ya, bukti dari peristiwa pemberontakan PKI di Indonesia, ya, sebagai bukti peristiwa dari pemberontakan PKI di Indonesia dan bukti dari kekejaman PKI. Nah, ini, ya. Karena disinilah tentang pembantaian terhadap putra-putra bangsa terbaik, ya, yang menjadi korban kebiadaban PKI. Karena waktu PKI, ya, itu sebanyak berapa kali? Ada yang tahu pemberontakan PKI di Indonesia berapa kali? Ayo, putranya dan tahu? Putranya? Ya, jadi pemberontakan PKI di negara Indonesia itu sebanyak 2 kali, ya. Pertama Madiun, Jawa Timur, kedua di Jakarta, ya, yaitu sebagai markas PKI-nya berada di Desa Lubang Buaya, ya. Sekarang bawahnya latar belakang dibangunnya Monumen Pancasila Sakti, ya, latar belakang atau pembangunan Monumen Pancasila Sakti, ya, terletak berada di Desa Lubang Buaya. Latar belakang pembangunan Monumen Pancasila Sakti yaitu letaknya berada di Desa Lubang Buaya, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, wilayah Jakarta mana? Timur, ya. Jalan Raya Pondok Gede, Nah, lalu monumen ini yaitu diapit dari 4 penjuru, ya. Sebelah timur itu adalah wilayah Jawa Barat, ya, itu adalah Bekasi, ya, dengan dibatasi itu adalah kali namanya Kali Sunter, ya. Sebelah utara itu adalah Pangkalan Halim Perdana Kusuma, ya, Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sebelah barat Taman Mini dengan Asrama Haji, dan sebelah selatan itu adalah markas besar Tentara Nasional Indonesia, adalah Mabes TNI. Ya. Jadi lingkup monumen ini yaitu diambil dari sebuah penjuru. Dan Monumen Pancasila ini merupakan, ya, tempat yang paling strategis bagi PKI dalam persiapan adanya pemberontakan yang kedua. Luas lokasi monumen ini luasnya 14,6 hektar, ya, dan masih termasuk kawasan Halim Perdana Kusuma. Dan dulu, ya, kawasan ini itu dari depan, ya, ke arah dalam itu ada perkebunan karet, ya, milik orang Belanda dulu. Dan kenapa daerah Lubang Buaya masih termasuk kawasan Halim? Karena lingkupnya sangat dekat, ya, dengan Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Di situ. Jadi Monumen Pancasila Sakti dibangun
Jenderal Soeharto. Dibangunnya monumen ini atas kata atau gagasan Jenderal Soeharto, dibangun pada pertengahan Agustus 1967 sampai akhir Desember 1972. Jadi pembangunan monumen Pancasila ini itu selama berapa tahun? 60 sampai 72. Berapa tahun? 5 tahun. Itu dengan cara bertahap. Ya. Adalah cara bertahap. Ya, tahap pertama pembangunan sebuah joglo atau sumur maut yang menutupi sumur maut dengan lapangan Sabta Marga ini. Ya, di depan kita itu adalah lapangan Sabta Marga yang dipakai setiap tahunnya adalah untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya. Dan tahap kedua yaitu pembangunan tubuh monumen Pancasila. Nah, dan waktu peresmian monumen itu sempat ada kejadian, ya, waktu akan diresmikan ternyata patungnya Pak Yani, patungnya Pak Harman, Jenderal Kanyeta, Sutoyo itu terguling di daerah Jawa Tengah. Dan waktu mau diresmikan harusnya 1 Oktober 72, ya, karena lama perbaikan kembali lagi ke Jogja, patung-patung ini diperbaiki, baru peresmian dengan Suwindu, ya, itu harusnya dalam bukunya yaitu 1 Oktober 73. Dengan waktu itu ada 7 pohon kelapa gading yang ditanam depan gedung Museum Paseban. Ya. Karena museum ini sekarang baru dibuat direnovasi, ya. Dan situ makanya ada beberapa, ya, yang dirikan. Jadi itulah, ya, peresmiannya tanggal 1 Oktober 19. Peresmian monumen ini itu tanggal 1 Oktober 1972, ya, karena dalam buku yang sudah terbit, ya, jadi 1 Oktober 1972. Pertama, untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi yang telah gugur. Ya, tujuan pertama. Tujuan kedua, untuk mengenang dan menghargai. Untuk mengenang dan menghargai. Ya, maksudnya. Yang pertama untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang kedua, untuk mengingatkan kembali, ya. Yang kedua, untuk mengingatkan kembali terhadap generasi muda, seluruh masyarakat Indonesia atau terhadap bangsa Indonesia tentang kewaspadaan nasional adanya bahaya laten. Sampai sekarang masih ada. Ya, terhadap ancaman bahaya laten sampai sekarang masih ada. Apa itu bahaya laten? Nah, kalau bahaya laten itu tidak terlihat, tertutup. Munculnya dari mana? Munculnya adalah dari diri kita sendiri. Kita sebagai pelajar, kita sebagai calon generasi muda yang mendatang, kita dituntut apa? Kewaspadaannya. Jangan sampai adik-adik mudah terhasut dari dalam maupun dari luar. Nah, disitulah yang kita harus waspadai adanya bahaya laten. Ya. Tujuan ketiga apa? Untuk belajar dan juga rekreasi atau edukasi. Seperti adik-adik datang ke sini, ya, sambil belajar, sambil rekreasi. Itu, ya. Sekarang peristiwa dari pemberontakan PKI pertama, karena waktu PKI mengadakan pemberontakan terhadap negara Indonesia itu sebanyak 2 kali. Pertama Madiun tanggal 18 September 1948 di bawah pimpinan oleh Muso dan Amir Sarifudin. Ya, oleh Muso dan Amir Sarifudin
Tetapi dalam pembentukan yang pertama itu pun PKI berhasil ditumpas kembali. Oleh siapa yang menumpas? Rakyat dan abdi. Ya, penumpasannya oleh rakyat dan abdi di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Gatot Kaca. Ya, oleh Kolonel Gatot Subroto. Itu penumpasannya ya oleh rakyat dan abdi di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Dan setelah gagal dalam pemberontakan yang pertama di Madiun, ya PKI atau para pimpinan atau tokoh-tokoh PKI terpecah menjadi dua, Muso Amin Harimuddin dan juga Dina ini, ya. Maka di Muso tertembak mati di Kresek, ya Amin Harimuddin itu tertangkap di sebuah pengaruhnya kembali dan mengusulkan adanya angkatan terlima. Nah, tetapi dalam usulan adanya angkatan terlima itu ditolak secara mentah-mentah. Kenapa ditolaknya? Karena kita para guru dikasih senjata. Makanya pemerintah atau TNI tidak setuju. Kalau tidak dikasih senjata, mau nggak mau akan adanya pemberontakan kembali, sedangkan tidak ada pun terjadi adanya pemberontakan. Ya, dalam waktu itu ya, dalam persiapan adanya pemberontakan ini pun harus tanggal 5 Oktober dengan persiapan adanya bulan tahun 5 Oktober tahun 1945 ya, 1945 di situ Pak ulang tahun PKI di suara saya di Bapak Umar, ya, itu sangat tulis, sangat memanas, ya, dalam waktu itu sebagai pimpinan, ya, TNI Angkatan Darat Jenderal Tuhan John rapat dengan para pimpinan lainnya, ya, dan Jenderal Soe menyampaikan, ini Jenderal, situasi bijaksana sangat memanas, ya, karena PKI sudah mulai mengadakan perkantoran, ya. Nah, itu ada rencana yang akan mengadakan pembentangan di pada tanggal 5 Oktober, dan begitu pada langsung, ya, mengadakan persiapan. Sampai gagal dalam perjalanan pembentangan ini, ya, dan pembentangan PKI terjadilah pembentangan PKI itu yang kedua di Jakarta pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Pembentangan PKI di Jakarta? Tanggal pembentangan PKI yang kedua di Jakarta tanggal berapa? Hah? 30 Oktober, 30 September. Munculnya tanggal berapa pembentangan PKI di Jakarta? Ayo, pemberontakan PKI di Jakarta tanggal berapa? Tanggal berapa? 65. 30 itu adalah nama gerakannya, G30S PKI. Ya, jadi pemberontakannya itu tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1965 di bawah pimpinan DNID dan Menkomtuk sebagai komandan gerakan pada dini hari. Tepatnya tanggal berapa? 1 Oktober 1965 pukul 4. Yang dikirim dari kader-kadernya yang dari luar daerah, para kader PKI, ya, dari 5 organisasi PKI. Siapa aja? Pertama, Pemuda Rakyat, kedua, Gerwani, ketiga, Somji, keempat, BTI, kelima adalah Rekra. Dari 5 organisasi PKI inilah, ya, dikirim ke Surabaya, ya, setelah
Pasukan PKI Cigembleng dilatih secara militer. Ya, pasukan PKI berhasil digembleng atau dilatih secara kemiliteran. Nah, yang melatih siapa? Ada yang biar tahu. Yang melatih adalah para oknum-oknum TNI, terutama adalah Mayor Udara Siono. Kebanyakan yang melatih adalah dari Angkatan Udara. Makanya Angkatan Udara itu banyak keterlibatannya dalam pemberontakan yang kedua. Seperti pimpinannya Mentangau itu pun ya terlibat. Ya, kenapa? Terlibat karena menyokong, tahu bahasa menyokong, membantu apa? Membantu pucuk senjata sebanyak 3.000 pucuk senjata dikirim dari negara Moskow. Ya, ditaruh di sini karena sebagai markasnya di mana? Itu di Lubang Buaya. Ditaruh di Lubang Buaya dan digembleng selama 3 bulan, mulai tanggal 5 Juli sampai tanggal 30 September 2015. Ya. Sebanyak 26 para kader ini ya dikasih senjata. Nah, di situ setelah berhasil ya tanggal 5 Juli sampai 30 September 1999 dalam penggembleng ya dan latihan yaitu di Kampung Rawabinong ya, yang melatih adalah Mayor Udara Siono dan juga yang lainnya. Pasukan PK terbagi menjadi 3 bagian atau 3 pasukan. Karena dari masing-masing pasukan diberi tugas atau diberi nama pasukannya. Yang pertama adalah pasukan Pasopati. Pasukan Pasopati tugasnya apa? Menculik terhadap jenderal-jenderal secara hidup atau mati. Siapa saja yang diculik dan langsung mati dan langsung meninggal ditembak. Pertama, Jenderal Ahmad Yani. Kedua, Jenderal MT Haryono. Ya. Ketiga, Jenderal DI Panjaitan. Itu yang ditembak langsung dari kediamannya masing-masing. Tapi yang masih hidup, ya, yang masih hidup, satu Jenderal Sama, ya. Kedua, Jenderal R. Supranto. Ketiga, Jenderal Sutoyo. Tempat yang harusnya Jenderal Abdul Haris dan Spion, tapi yang berhasil diculik dibawa ke Lubang Buaya adalah seorang ajudannya yang mengaku bahwa saya adalah Nasution. Siapa namanya? Letnan 1 GHBA TNI. Dan sebagai korbannya siapa? Putrinya, yaitu Ade Irma Surya. Ya, karena pada waktu itu setelah dalam penembakan loncat tembok dan sebelah rumahnya jatuh ke bawah dan kakinya kena dua pos, ya, terluka. Dan situ, ya, siapa tadi yang masih hidup? Pertama, Jenderal S. Parman. Yang kedua, Jenderal R. Supranto. Ketiga, Jenderal Sutoyo. Keempat, Letu Pierre Andreas Tende. Yang masih hidup, ya, yang sudah meninggal, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal MT Haryono, dan juga Jenderal DI Panjaitan. Setelah selesai, ya, di dalam rumah, ya, ketiga jenderal yang sudah meninggal ditaruh diletak di samping sumur, ya, baru ada penyiksaan di sini. Ada penyiksaan di sini dengan apa? Sambil pesta-pesta, sambil tarian-tarian.